Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di atas mimbar ini khatib wasiatkan pada diri khatib pribadi dan jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Demikian juga di hari Jumat yang semacam ini hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu sampai kepada beliau, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau dengan baik sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita sebagai manusia tidak akan tahu akhir kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan di dalam surat Luqman, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Jiwa itu tidak akan tahu apa yang terjadi besok. "Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Dan jiwa itu tidak akan mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia. Dan kita tahu bahwasanya inti dari kehidupan adalah akhirnya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amalan itu tergantung akhirnya. Dan kita tahu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innal 'abda la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha." Sesungguhnya ada seorang hamba yang dia sudah mengerjakan amalan-amalan ahli surga, namun Alkitab telah mendahulunya dan dia akhirnya mengamalkan amalan ahli neraka dan dia memasukinya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita sebagai hamba Allah diperintahkan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah dalam ibadah. Dan kita tidak mengetahui akhir atau kesudahan yang akan terjadi. Maka ini yang menjadikan salafun saleh mereka menjadi sedih, mereka waspada, mereka menjadi cemas dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan terjadi besoknya. Maka mereka berusaha untuk beramal soleh, mereka berusaha untuk istiqamah, mereka berusaha untuk menjauhi hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala murkai.
Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala telah menukil ucapan Al-Hafidh Abdul Haq Al-Ishbili di dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa. Wa li su'il khatimah adana Allah minha asbabun wa laha turuqun wa abwabun. Dan kematian yang buruk, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita darinya, ada sebab-sebabnya, ada jalan-jalannya, ada pintu-pintunya. Wa adhamuha al-inkibabu 'ala dunya wa talabuha wal hirsu 'alaiha. Di antara yang paling besar menyebabkan orang itu su'ul khatimah adalah cintanya kepada dunia, fokusnya kepada dunia, perhatiannya hanya dunia. Padahal Nabi SAW mengatakan, man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi. Barang siapa yang dia mencintai dunianya, fokus pada dunia, maka akan merusak akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu, barang siapa yang dia lebih cinta akhiratnya, adarra bi dunyahu, maka akan rusak dunianya. Wa athiru ma yabqa ala ma yafna, maka pilihlah yang kekal daripada yang fana. Bahkan disebutkan sebuah ucapan, hubbud dunya ra'su kulli khatiyah, cinta kepada dunia, fokus kepada dunia, apa-apa hanya dunia, itu adalah pokok dari kerusakan. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, ikuti petunjuk Nabi SAW terhadap dunia ini. Sebagaimana Nabi katakan, izhad fid dunya yuhibbakallah wazhad fima 'indan nas yuhibbakan nas. Zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia mencintaimu. Al-Imam Ibnu Qayyim dan ulama-ulama banyak menyebutkan akhir kisah orang-orang yang cinta kepada dunia. Ada seorang laki-laki yang dia sampai murtad disebabkan kecintaan kepada wanita Nasrani. Ada seseorang yang dia cintanya kepada permainan, waktu meninggal dunia dia hanya menyebutkan sekak kalau bahasa kita. Ada juga yang dia cinta terhadap dunia, di akhir hayatnya waktu ditalqin dia mengatakan tantana, hanya nyanyi dan nyanyian. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, takutlah kita terhadap kecintaan kita kepada dunia ini. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh beliau Al-Hafidh Abdul Haq Al-Ishbili, wal i'rad anil akhirah wal iqdam wal jur'atu ala ma'asillah, berpaling dari akhirat dan lebih mengedepankan perbuatan dosa dan maksiat. Padahal kita tahu orang-orang yang berpaling dari akhirat adalah orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma a'rada anha." Siapa orang yang paling zalim dari apa yang sudah diperingatkan ayat-ayat Rabbnya, kemudian dia berpaling darinya. Dan ketahuilah jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbuatan dosa dan maksiat memang tidak bisa terlepas dari namanya anak Adam. Namun jangan sampai kita melakukan dosa dan maksiat itu adalah sebuah kebiasaan. Terlebih-lebih apabila dosa dan maksiat dilakukan, tak kalah sembunyi pasti dia bermaksiat, tak kalah sepi pasti bermaksiat. Dosa dan maksiat dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, inna dzunuba wal ma'asi wasyahawat takhdulu sahibaha indal maut ma khudlani syaitani lahu. Sesungguhnya dosa-dosa dan maksiat dan syahwat itu menghinakan pelakunya ketika menjelang kematian, bersamaan dengan kehinaan dia bersama syaitan. Fa yajtami'u 'alaihi al-khudlan ma'a dha'fil iman, maka akan terkumpul padanya kehinaan bersama lemahnya iman. Bahkan dosa-dosa maksiat yang sering dilakukan sendirian, tak kala di hadapan manusia kelihatan soleh, kelihatan beribadah, kelihatan orang alim, tapi tak kala sendirian senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Imam Ahmad yang dinukil oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam, khatimatus sau', akhir kehidupan yang jelek, sul khatimah, takunu bisababin dasisatin batinatin la yattali 'alaiha an-nas, disebabkan dosa maksiat yang dilakukan sendirian yang manusia tidak pernah melihatnya. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, jauhi daripada dosa dan maksiat.
Jangan sampai hal itu menjadi kebiasaan. Menjadi kebiasaan seorang penuntut ilmu, menjadi kebiasaan seorang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga disebutkan oleh para ulama, di antara sebab orang mendapatkan su'ul khatimah adalah taswifus taubah, menunda-nunda taubat. Dia tahu kesalahan yang dia lakukan, dia tahu dosa yang dia kerjakan, namun dia beralasan nanti. Bahkan ada sebagian orang yang dia bermaksiat mengatakan, hari ini atau malam ini aku akan bermaksiat terakhir kali. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir maksiatnya adalah akhir kehidupan dia. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang-orang kafir dan orang-orang pendusta di akhir hayatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, hatta idza jaa ahadukumul maut, sehingga apabila datang kepada mereka kematian, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku. Mereka meminta kesempatan, mereka minta waktu, mereka minta ditunda, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya. Mereka meminta untuk apa? Untuk beramal soleh. La'alli a'malu salihah fima taraktu, semoga aku bisa beramal soleh apa yang aku tinggalkan. Oleh karena itu jemaah, mumpung kesempatan masih ada, nyawa masih diraga, dan kita masih ada waktu, hendaknya kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, penyebab seseorang itu su'ul khatimah adalah orang-orang yang Allah mudahkan beramal soleh, orang-orang yang Allah mudahkan melakukan ketaatan, namun dia ujub, dia kiber, dia sombong. Padahal Nabi SAW mengatakan, salasun muhlikat, ada 3 hal yang menjadikan orang itu binasa. Syuhun muta', bakhil pelit yang ditaati, wa hawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i binafsi, dan seseorang itu bangga diri, ujub diri terhadap dirinya sendiri. Dikisahkan dulu ada seorang ulama, Abdullah Al-Qasimi, asalnya beliau dari Mesir, aslinya Abdullah Al-Misri, tapi lamanya beliau ditinggal di Qasim di Saudi. Beliau menisbatkan diri kepada Qasim, jadi disebut Abdullah Al-Qasimi. Beliau ada seorang ulama ahlu sunnah, seorang ulama di atas kebenaran. Bahkan beliau menulis kitab As-Sira' Bainal Islam wal Wasaniyah. Tulisan beliau dipuji oleh para ulama. Beliau bantah firqah-firqah, beliau bantah adyan-adyan yang ada, sampai-sampai ulama-ulama memujinya. Dan akhirnya beliau ujub kepada dirinya sampai mengatakan, walau annama indi minal ilmi wal fadl, andaikan aku memiliki ilmu dan keutamaan, yuwazzi'u fil afaqi, dan disebarkan ke seluruh penjuru, aghna 'anir rasul, maka ilmuku itu tidak butuh dengan rasul. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan, cabut keimanan, sehingga mati dalam kondisi ateis. Oleh karena itu jemaah rahimani wa rahimakumullah, bagi siapapun di antara kita yang diberikan ujian oleh Allah berbuat dosa dan maksiat, segera bertaubat. Dan barang siapa di antara kita dimudahkan oleh Allah beramal soleh, jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong sehingga merendahkan orang lain. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kelima yang disebutkan oleh para ulama yang menyebabkan seorang itu bisa su'ul khatimah adalah mujalasatu sayyi'in, berteman dengan orang-orang yang buruk, berteman dengan orang-orang yang jelek. Dan kita tahu Nabi SAW mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, seorang itu tergantung agama temannya. Kita melihat kisah-kisah banyak sekali, di antaranya Abu Thalib, paman Nabi SAW, hidupnya, waktunya, kekuatannya digunakan untuk membela Nabi, menjaga Nabi, dan akhir hayatnya kesempatan yang terbaik untuk Nabi untuk mendakwai beliau.
Namun apa yang terjadi? Tak kala Nabi SAW mengatakan, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan wahajulaka biha indallah. Wahai pamanku, katakan satu kata aja, la ilaha illallah, nanti aku akan berujar di hadapan Allah. Namun tak kala beliau ingin mengucapkan, beliau menengok kepada Abu Jahal, kepada temannya yang jelek. Dikatakan, apakah engkau benci dengan agama nenek moyangmu? Diulang sampai 3 kali, sehingga mati dalam kondisi kafir. Dan ini banyak sekali jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita diberikan oleh Allah sebagai orang-orang yang baik, ditetapkan oleh Allah sebagai orang-orang yang saleh, namun lingkungan kita, masyarakat kita yang jelek, dan kita tidak mau menjauhinya, akhirnya kita menjadi orang-orang yang jelek. Maka takutlah akan hal itu ya jamaah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyesalan orang-orang yang menjadikan orang buruk itu sebagai teman. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 27, 8, 29. Wa yauma ya'uddu dzalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Pada hari orang-orang yang zalim menggigit jari, beliau mengatakan, alangkah ruginya aku, kenapa dulu aku tidak menjadikan Rasul sebagai jalan, sebagai teman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kenapa aku menjadikan dulu fulan sebagai teman, sebagai bestie, sebagai orang yang dekat. Ya, laqad adallani ani dzikri, sesungguhnya dia telah menyesatkanku dari mengingat Allah, dari zikir, ba'da idja'ani, setelah datang kepadaku kebenaran. Wa kana syaitanu lil insani khadula, dan syaitan ini kepada manusia ini suka menipu. Oleh karena itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan pilihan oleh Allah. Jadikan kita menjadi manusia-manusia terpilih, memilih orang-orang yang baik, karena kita tidak tahu kapan kita mati, karena kita tidak tahu bagaimana kondisi kematian kita. Yang pasti kita tahu kita ini bakal mati. Dan jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi su'ul khatimah, kematian yang buruk. Yang ini ya hendaknya kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari kematian yang buruk tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salam.